Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'wala. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada kita untuk menyampaikan dakwah. Lantas bagaimana metode dalam penyampaian dakwah? Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan tuntunannya kepada kita semua. Pertama, kita memahami bahwa agama Islam adalah nasihat. Agama Islam adalah nasihat. Nasihat untuk siapa? Nasihat untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam pada umumnya. Dalil akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ad-dinu an-nasihah." Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Kata Nabi, ad-dinu an-nasihah, din adalah nasihat. Saat para sahabat bertanya, untuk siapa nasihat itu? Rasul menjawab, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam pada umumnya. Itu bisa kita jumpai dalam Sahih Muslim. Terkait dengan makna nasihat, Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala menyampaikan, an-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khair lil mansuhi lahu. Nasihat adalah kalimat yang bermakna untuk mewujudkan kebaikan kepada orang yang ditunjukkan nasihat. Begitulah sebagaimana dikutip dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam juz 1 halaman 219. Nasihat kepada Allah adalah mengimaninya. Nasihat kepada kitabnya adalah meyakini bahwa hukum Al-Quran adalah sebaik-baiknya hukum dan tidak ada hukum yang sebaik Al-Quran. Nasihat kepada Rasul adalah mengikuti dan mencontohnya. Nasihat kepada para pemimpin adalah menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar dan menyampaikan muhasabah atau koreksi atas kekeliruan kebijakan penguasa. Bahkan dalam banyak hadis disebutkan bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar yang utama adalah yang disampaikan kepada para penguasa. Kembali kepada pertanyaan di awal, bagaimana panduan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua dalam menyampaikan dakwah? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan suatu yang lebih baik. Dari ayat di atas ada 3 kaidah dalam berdakwah. Yang pertama al-hikmah, yang kedua al-mau'izah al-hasanah atau pelajaran yang baik, dan yang ketiga adalah al-mujadalah billati hiya ahsan, mendebat dengan suatu yang lebih baik. Para ulama menjelaskan hikmah adalah al-burhanul aqli atau argumentasi yang rasional. Jadi melakukan dakwah adalah dengan mengajukan argumentasi yang dapat diterima, argumentasi yang memuaskan. Sedangkan mau'izah hasanah adalah memberi peringatan yang baik, yaitu mempengaruhi perasaan khalayak ketika menyeru akal mereka, serta mempengaruhi pemikiran mereka ketika menyeru perasaan mereka, sampai perasaan dengan pemikiran mereka terintegrasi sehingga mampu menghasilkan perbuatan dengan kualitas yang sempurna. Adapun jadal atau berdiskusi atau berdebat dengan yang lebih baik adalah diskusi yang terbatas pada ide, pada pemikiran, dan tidak melewati batas ide sehingga menyerang pribadi misalnya. Inilah 3 konteks metode dakwah yang wajib dicermati, sebab kebanyakan orang menghalang-halangi dakwah biasanya dengan beragam latar belakang, beragam model, beragam tipe, dan itu metode yang tepat untuk mereka semua adalah satu dari 3 metode yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tunjukkan dalam Al-Quran,
surah An-Nahl ayat 125. Apakah dengan hikmah atau dengan mau'izah hasanah, dan yang ketiga atau dengan berdebat dengan mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Inilah metode dakwah yang seharusnya dipegang oleh para dai, tidak melampaui pada perkara-perkara yang lain di luar 3 perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fokus pada argumentasi, kemudian memberikan pelajaran yang baik, dan berdebat pada tataran ide atau pemikiran, tidak menyerang personal ataukah mencela personal. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.